Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Handika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi, Bandung. Hari ini, saya akan mewawancari 3 keluarga terkait pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa COVID-19. Mau bertanya, untuk jumlah anggota di keluarga ibu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Berarti Anaknya 1. anak 1 ya. Oh, itu masih sekolah, Bu? Ya, sekolah kelas 4. Kelas 4 sekarang. Baik. Kemudian untuk masa pandemi sekarang nih Bu, apakah selama pandemi COVID-19 ini pekerjaan ibu atau bapaknya terkena dampak? Ya, pasti ya itu pasti kena dampak, tapi mungkin masih bisa diatasi lah ya. Bisa dikasih. Terus masalah pandemi ini, pembelajaran daring anak-anak. Menurut Ibu, tanggapan Ibu terhadap pembelajaran daring ini seperti apa? Sebenarnya ada dua hal yang bisa kita ambil ya, ada dampak positif, ada negatifnya gitu. Positifnya ya kita bisa tahu potensi anak sejauh mana gitu selama belajar ini, kemampuannya seperti apa gitu. Terus bisa juga ada kedekatan antara orang tua dengan anak gitu ya. Tapi mungkin negatifnya ya, karena dengan orang tua tuh anak biasanya manja ya, terus kurang percaya diri, tidak mandiri gitu kan. Terus orang tua memang itulah emosional ya. Jadi kalau dengan anak beda gitu ya. Jadi kalau sedikit gimana mood intinya ya, mood anak dan mood orang tua sebenarnya gitu. Itu jadi kendalanya ya, mungkin ada dampak positif dan negatifnya ya. Ada kendalanya. Mungkin kalau dalam kekurangan pembelajaran daring ini apa Bu yang dirasakan kekurangannya intinya apa ya, mungkin antara anak dengan sekolah itu kurang adanya rasa memiliki gitu ya, jadi kontak batinnya kurang. Sehingga anak pun ngerasa bahwa belajar itu asal mengerjakan tugas gitu, supaya dia menyetorkan tugas sudah selesai, tapi tidak ada yang namanya jadi ada kurang simpati, kurang hormat gitu ya sama guru. Beda kan kalau di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah dia merasa takut kalau tidak mengerjakan tugas, atau dia mau untuk bertanya kalau tidak tidak bisa gitu. Kalau di rumah karena mungkin ketika tidak bisa itu langsung bisa bertanya ke orang tua, ya namanya orang tua terkadang kan anak ada yang takut, ada yang enggak gitu kan, ada malah merasa dekat gitu. Jadi mengerjakan tugas itu ya saya asal mengerjakan tugas, yang penting saya bisa mengerjakan tugas, bisa menyetorkan ke guru sudah. Tapi di sananya tidak ada rasa tanggung jawab bahwa saya nih udah benar-benar bisa atau belum gitu. Atau kalau tidak paham pun tidak ada rasa ini saya itu punya guru, bertanya nih sama guru gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada inisiatif seperti itu. Pasti bertanyanya langsung ke orang tua dulu gitu. Dan di sini kan kalau masih mending gitu ya, orang tuanya yang bisa menjelaskan, yang tidak bisa gitu. Nah itu artinya kalau yang tidak bisa mungkin orang tuanya yang riweuh, yang sibuk gitu kan, nyari sana sini jawabannya untuk anaknya gitu. Itu sebetulnya. Siap. Kemudian Bu, selanjutnya untuk proses pembelajaran daring pasti ada komunikasi antara orang tua baik dengan guru ya, dengan guru juga mungkin. Nah, apakah komunikasi orang tua dengan guru itu ada kendala atau masih bisa bilang efektif, atau masih lancar komunikasi dengan guru? Kalau yang saya rasakan sih masih lancar saja ya. Selama ada kendala ya alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan guru gitu. Jadi tidak ada halangan kalau untuk komunikasi karena kan meskipun di sekolah juga tetap kita jarang ya kalau ketemu mah paling bisa langsung menghubungi lewat HP atau apa gitu ya. Jadi kalau untuk komunikasi alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih. Mungkin dalam pembelajaran daring ini ada harapan nih yang Ibu inginkan untuk terutama untuk anaknya sendiri. Jadi harapan apa yang Ibu inginkan ketika pembelajaran daring ini? Harapannya, kalau harapan saya sebenarnya untuk sebenarnya serba sulit ya. Kalau kita terlalu menuntut gitu ya tidak bagus juga sebenarnya. Jadi berharap ke sekolah, misalnya saya berharap ke sekolah, intinya
lebih intens lagi ke anak, baik itu dalam komunikasi non formal juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan selalu komunikasi itu kalau kita mau ngajar gitu, kita mau memberikan materi gitu. Kemudian dari pihak sekolah pun mungkin ya harus lebih disederhanakan. Kesulitan apa yang Mama Keira hadapi selama mendampingi anak-anak ketika belajar daring? Kalau untuk kesulitan sih kayaknya lumayan banyak ya, Pak. Ini saya manggilnya apa nih, Pak Rizal. Lumayan kesulitannya karena kan saya mungkin posisi orang tua ya Pak, jadi nggak mungkin seperti dulu di sekolah gitu yang langsung diajar sama Pak Guru atau Bu Gurunya gitu. Jadi kesulitannya paling tentang pemahaman ke anak ya, cara mengajarkannya. Kadang kan anak juga kalau diajar via Zoom atau Google Meet juga anak kan kadang nyimaknya nggak serius kan, jadi kayak fokus ke handphone lah atau kemana gitu. Kesulitannya sih itu aja paling anak kurang fokus ya, lebih kurang fokus terhadap pelajaran yang dia hari itu ada dikasih gurunya gitu. Terus lebih banyak jadi nggak serius aja belajarnya gitu loh Pak, mending karena mungkin posisinya online ya, benar-benar. jadi nggak serius aja gitu Pak. Terus nanti kalau ditanya gimana tadi Kak misalnya belajar, nggak tahu mah gitu, jadi kayak nggak konsen Nggak ya Pak ya, fokus lebih nggak fokus gitu belajarnya gitu. betul. Terus ya anak jadi nggak fokus, terus jadi belajar juga jadi nggak bisa aja sih Pak gitu, lebih waktunya teh jadi molor ya, misalnya nanti aja gitu mah, jamnya kan dikumpulinnya jam segini gitu, jam 12 misalnya, tapi ternyata anaknya sampai jam 12 pun masih terus diingatkan sama ibu bapaknya gitu. Mungkin itu ya untuk kesulitannya, jadi kurang paham mungkin ya untuk pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, untuk penyampaian materi dari gurunya itu seperti apa Mam? Mungkin lebih efektif kah, lebih efisien kah materi yang diberikan oleh gurunya mungkin? Kalau saya sendiri mungkin saya ngerti ya gitu, cuman ke anaknya tuh jadi ya itulah Pak, mungkin karena keterbatasan kadang kan kalau di Zoom atau Google Meet sinyal ya Pak, terus kadang ngehang komunikasinya kan ngehang, si ibunya udah ngomong panjang, ternyata Bu nggak kedengeran gitu kan, Bu nggak jelas, diulangi lagi gitu kan. Terus ada dari misalnya dari video Zoom itu anak si volumenya nggak di mute gitu, jadi kan berisik lah, ada suara adenya nangis, terus ada bapaknya lagi mukul-mukul jadi kan ya anak juga jadi buyar lagi konsennya gitu, konsentrasinya gitu paling. Kalau dalam daring ini pasti ada kekurangannya ya Mam ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Menurut Mama Keira untuk kekurangan belajar daring ini apa dan apa kelebihannya? Mungkin yang bisa dirasakan. Kita terus terang aja, orang tua juga ngajarinnya nggak full time ya Pak, karena kan saya juga mungkin harus ya yang kerjaan lain gitu. Anak lagi jadi lebih nggak ngerti aja gitu Pak, jadi kan anak mungkin nerapnya beda-beda ya, ada yang langsung walaupun Zoom anaknya udah ngerti gitu, ini kan anaknya wah ini teh gimana gitu, harus nanya lagi gitu, terus atau Pak ini gimana gitu, harus nanya lagi gitu. Jadi kita terus yang mengingatkan dan memandu. Sebenarnya kalau kelebihannya waktu lebih fleksibel ya Pak, ngumpulin tugasnya gitu, lebih daripada waktu zaman offline di sekolah gitu. Kalau kelebihannya paling itulah, waktu lebih fleksibel, ngumpulin. Kadang ibu gurunya juga karena saya Kendra kan udah kelas 6, kadang ibu gurunya suka ngasih waktunya sampai jam 4 atau jam 5 sore, jadi lebih tenang lah, bisa istirahat dulu, bisa tidur siang dulu baru ngerjain tugas gitu. Mungkin itu yang Mam ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara Mama Keira dengan guru yang mengajar anak-anak? Kalau saya mah selalu komunikasi ya Pak. Komunikasi jadi saya nanya, karena kan baru 2 minggu berlangsung, belajar pembelajaran baru 2 minggu kan Pak berjalannya. Saya selalu ya ini aja konsultasi, Bu gimana misalnya Kenza atau Keira, kebetulan kelas 5 Bu Una, kelas 6-nya Bu Dewi kan, Kenza sama Keira oleh kelasnya. Selalu nanya Pak, Bu gimana kekurangan Kenza atau Keira gitu, selalu ya komunikasi aja lah Pak, gimana ngumpulin tugasnya, apa ada ketelatan atau misalnya tepat waktu gitu. Tapi alhamdulillah sih ini kedua anak ini selalu tepat waktu sih Pak, maksudnya ngumpulinnya ya karena saya juga selalu mengingatkan gitu, daripada mumpung lagi ingat, lagi semangat belajar, jadi langsung dari Zoom beres, udah langsung kerjain gitu. Jadi jangan
nunggu main HP Iya, dulu, betul. takutnya lupa lagi, takutnya nanti waktunya apa ya jadi bablas Iya, aja kan betul. Pak Rizal ya, Iya, biasanya betul. suka kayak gitu. Jadi untuk hubungan dengan guru dengan orang Saya sih tua baik lah mungkin insya Allah, alhamdulillah lancar ya. alhamdulillah apa lancar Oke, gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ada harapan dari Mama Keira untuk pembelajaran daring ini nih, apa yang diharapkan gitu? Mungkin apakah dari segi penyampaian dari gurunya pengennya seperti ini, atau misalkan anaknya mau seperti apa gitu. Jadi apa yang diharapkan dalam pembelajaran daring ini? Sebenarnya diharapkan, kalau saya sih pengen anaknya paham ya Pak, langsung paham gitu. Karena sejauh keterbatasan mengajarkan anak-anak kan, karena ilmunya zaman dulu sama zaman sekarang soal kan beda Beda, banget kan Pak iya. gitu. Kayak kalau matematika masih sama metodenya seperti itu, cuman kalau kayak sekarang kan ada PLH Pak, ada apa? Tambahannya ya? Tambahannya, terus mahatnya juga. Saya kan dulu memang nggak belajar mahat ya Pak zaman sekolah gitu, karena negeri. Jadi ya mungkin kedepannya ya pandemi segera berakhir ya Pak. Iya, Terus amin, anak-anak bisa diajar langsung sama bu guru atau pak gurunya lah. Maksudnya jadi kalau di rumah itu sering di rumah jadi lebih nggak paham Pak. Jadi kita yang pintar, saya terus terangnya saya jadi bisa Jadi orang tuanya ya, yang jadi itu yang paham tuh belajar. jadi bisa gitu Pak Rizal. Saya sedikit-sedikit jadi paham gitu. Ke anak juga lebih apa ya mudah-mudahan ya ini pandemi segera berakhir, bisa sekolah lagi Langsung tatap gitu muka, kan, ya. langsung tatap muka, ketemu bu guru pak gurunya. Mungkin kalau pandemi berakhir bisa langsung diajar langsung gitu loh Pak. Jadi biar lebih paham, mengerti, jelas ke anaknya. Tanggapan terhadap pembelajaran daring saat ini seperti apa Bu? Tanggapannya? Iya, kalau pembelajaran daring sendiri itu tetap yang bagi saya pribadi tidak bisa menggantikan belajar pertemuan langsung gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kondisinya memang seperti ini. Kalau untuk untuk tanggapan lebih jauhnya mungkin ya ngelihat anak-anak mungkin jenuh ya. Jenuh gitu. Jadi kadang belajar, terutama yang anak saya kelas 2 SD gitu. Jadi belum bisa sepenuhnya ada di tempat ketika belajar gitu. Dan anak saya yang pertama pun waktu pertama kali ada pembelajaran jarak jauh itu kan kelas 3. Nah, waktu itu juga sama, jadi masih masa transisi, sama sekali belum mandiri gitu. Dan anak saya yang pertama yang sekarang kelas 5 itu alhamdulillah sudah lebih sudah bisa lebih dikondisikan gitu, paling gitu sih. Selama mendampingi anak ibu belajar mungkin ya, apa saja sih kendala yang dihadapi? Gitu. Banyak sih. Ya kalau kendala sih karena saya sendiri kan bekerja ya, jadi kendalanya paling pertama nih bentrok sama pekerjaan rutinitas rumah ya. Jadi biasanya kan anak berangkat sekolah nih yang dua-duanya, jadi saya di rumah melakukan pekerjaan rumah sebelum bekerja gitu ya. Dan ini tiba-tiba harus ada anak juga di rumah, harus ngurusin sarapan, ngurusin segala macam gitu ya. Dan tentu ketika siangnya pun selama saya bekerja tetap anak kan masih di rumah, masih belajar. Saya juga harus berbagi tugas dengan ayahnya. Ayahnya juga kebetulan bekerja juga. Jadi ya sering kerepotannya di situ sih, bentrok dengan pekerjaan rumah dan pekerjaan rutinitas saya sehari-hari. Gitu. Untuk kendalanya ya Bu. Iya, kendalanya. Nah untuk selanjutnya mungkin dalam pembelajaran ini ada plus minus ya Bu, kayak seperti kekurangannya, mungkin terus manfaatnya. Nah menurut Ibu kekurangan dari pembelajaran daring ini apa yang sudah dirasakan? Mungkin yang dialami sama anak saya yang pertama itu seringkali antara guru dengan anak itu, tapi jarang ya, ini jarang sekali. Jadi anak inginnya menyampaikan apa, tapi namanya satu guru cuma ada di depan laptop gitu ya, menghadapi banyak siswa gitu, kurang lebih 30-an. Itu memang kerepotan akhirnya gitu ya. Si anak juga mau nanya jadi nggak leluasa, itu pertama. Terus yang kedua, jadi kurang interaksi sosialnya kurang gitu. Jadi biasanya kan anak tuh kangen sama kegiatan-kegiatan kayak ekstrakurikuler gitu ya, kayak pramuka, itu jadi minim gitu. Terus kalau anak yang kedua itu karena masih kecil, jadi sama sekali nggak fokus gitu. Sama sekali nggak kurang fokus dan tetap harus terus didampingi gitu. Itu sih kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya sendiri itu apa? Kelebihannya kalau yang saya rasakan tuh jadi lebih melek teknologi ya. Oh iya. Ya, jadi meskipun udah lama saya tahu Zoom, tahu
ya segala macam di aplikasi, tapi belum pernah pakai sebetulnya gitu. Karena kan selama ini rapat atau apa ya langsung. Itu. Jadi sekarang tuh mulai ngerti ya. Iya, udah melek teknologi mungkin ya Bu. Iya, Ya, iya. itu untuk manfaat atau kelebihannya. Terus selanjutnya nih, bagaimana antara hubungan orang tua dengan dengan guru tersebut untuk proses pembelajaran daring. Ya alhamdulillah sih kedua anak saya sekolah di tempat yang guru sangat support ya. Jadi begitu anak ada keluhan, ada pertanyaan tuh guru sangat fast respon. Jadi nggak pernah anak tuh sampai bengong seharian, ini tugasnya apa nggak ngerti, nggak pernah gitu. Alhamdulillah mau yang kakaknya, adiknya juga kebetulan sekolahnya kan beda. Tapi alhamdulillah sih terjalinnya bagus. Komunikasinya bagus Ya. Bu dengan gurunya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin ada harapan untuk pembelajaran ini seperti apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran daring? Ya balik lagi sih ya, meskipun pengen cepet-cepet Tetap muka gitu ya. tatap muka, tapi ya kalau Itulah video wawancara saya dengan 3 orang tua yang mendampingi anaknya belajar daring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.